Sebelum Majapahit berdiri, tokoh Mahapati yang disebutkan dalam Kidung Surandaka dan Serat Pararaton belum muncul. Baru semasa akhir pemerintahan Raden Wijaya, tokoh Mahapati mulai muncul di panggung sejarah. Maha yang berarti besar, serta Pati yang berarti penguasa. Dapat disimpulkan bahwa Mahapati adalah seseorang yang memiliki ambisi sebagai penguasa yang sangat besar. Sehingga diperkirakan Mahapati bukanlah nama asli, melainkan nama samaran. Nama asli Mahapati disamakan dengan Rakian Patih Dia Halayuda, yang namanya tercatat dalam Prasasti Sideteka pada tahun 1323 Masehi. Ditinjau dari kata Dia Halayuda, jelas dia merupakan seseorang dari kalangan bangsawan, karena kata Diah pada zaman dahulu berarti sama dengan Raden pada zaman selanjutnya. Seperti kata Diah Wijaya pada negara Kertagama yang dikarang pada abad ke-14, sedangkan dalam Pararaton yang dikarang pada abad ke-16, namanya dirubah menjadi Raden Wijaya. Kemunculan tokoh Mahapati terjadi ketika perselisihan pendapat antara Raden Wijaya dengan Ronggolawe tentang pengangkatan Empu Nambi sebagai patih, di mana Ronggolawe menghendaki Lembu Sora yang pengabdiannya kepada Raden Wijaya lebih besar ketimbang Empu Nambi sebagai patih di Majapahit. Karena pendapatnya tidak diterima oleh Raden Wijaya, Ronggolawe dengan kesal kemudian meninggalkan pertemuan di Balairung Majapahit untuk pulang ke tempat kelahirannya, yaitu daerah Tuban. Tidak lama setelah Ronggolawe pergi ke Tuban, Mahapati melancarkan aksinya untuk memberikan laporan palsu kepada Empu Nambi. Laporan palsu itu menyatakan bahwa Ronggolawe yang berada di Tuban tengah mempersiapkan pasukan untuk memberontak terhadap Majapahit. Akibat laporan palsu Mahapati, timbullah perang besar antara pasukan Majapahit di bawah kepemimpinan Empu Nambi, Lembu Sora, dan Kepu Anabrang dengan pasukan Tuban di bawah kepemimpinan Ronggolawe di Sungai Tambak Beras. Dari pertempuran itu, Ronggolawe tewas di tangan Kepu Anabrang. Kepu Anabrang sendiri kemudian tewas di tangan Lembu Sora yang tidak merelakan kematian Ronggolawe, keponakannya. Dari peristiwa terbunuhnya Kepu Anabrang di Sungai Tambak Beras dijadikan alasan Mahapati untuk menyingkirkan Lembu Sora. Karenanya kepada Raden Wijaya peristiwa terbunuhnya Kepu Anabrang di tangan Lembu Sora itu dilaporkan. Mendengar laporan Mahapati, Raden Wijaya menjatuhkan hukuman diasingkan kepada Lembu Sora. Padahal Lembu Sora adalah salah satu orang yang mendampingi Raden Wijaya saat melawan Jayakatwang sampai mendirikan kerajaan Majapahit. Karena faktor kedekatan inilah yang memicu hasrat Lembu Sora untuk menghadap Raden Wijaya dan berbicara langsung dengan maksud agar raja menjatuhi hukuman mati ketimbang hukuman pengasingan yang memalukan. Namun sebelum menghadap, Lembu Sora dan pengikutnya itu dibunuh beramai-ramai oleh pasukan pengawal raja di depan istana di bawah perintah Mahapati, dengan dalih Lembu Sora memberontak dan ingin membunuh raja. Dengan tewasnya Lembu Sora, maka cita-cita Mahapati untuk menjadi patih di Majapahit tinggal selangkah lagi, yaitu menyingkirkan Empu Nambi. Setelah Raden Wijaya wafat dan digantikan oleh anaknya yaitu Jayanegara, semasa pemerintahan Jayanegara yang lemah, Mahapati melihat peluang untuk menyingkirkan Empu Nambi dari kedudukannya sebagai patih. Sewaktu Empu Nambi sedang berada di Lumajang karena ayahnya baru saja meninggal, Mahapati melapor kepada Jayanegara. Mahapati menyatakan bahwa Empu Nambi yang lama tidak kembali ke kota Raja Majapahit tengah menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Dari laporan Mahapati itulah Jayanegara memutuskan untuk menangkap dan membunuh Empu Nambi. Empu Nambi yang mau tidak mau harus melawan karena akan ditangkap secara paksa. Sepeninggal Empu Nambi, Mahapati diangkat oleh Jayanegara sebagai patih di Majapahit.
Sebagaimana Sengkuni sebagai patih di Hastinapura, Mahapati yang mendapatkan kedudukan Patih Majapahit dari Jayanegara sesudah menyingkirkan Ronggolawe, Lembusora, dan Empu Nambi dengan cara memfitnah dengan dalih pemberontakan. Lalu pada tahun 1319 Masehi terjadi pemberontakan Rakuti. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Gajah Mada yang pada perkembangannya menjadi abdi kesayangan Jayanegara. Setelah adanya pemberontakan Rakuti ini, hubungan Jayanegara dan Mahapati mulai merenggang karena diketahui Mahapati merupakan salah satu dalang pemberontakan Rakuti. Pada akhirnya semua kejahatan Mahapati terbongkar oleh Gajah Mada. Lalu Mahapati dihukum mati dengan cara cineleng-celeng, yaitu dicincang layaknya babi hutan. Lalu kedudukannya sebagai Mahapatih Amangkubumi digantikan oleh Arya Tadah atau Empu Kewes.